Halo semua, selamat pagi. Assalamualaikum teman-teman. Pagi ini aku uh, mau ngerjain kebun lagi ya. Tadi habis aku nyiram tanaman hias sama tanaman buah. Aku semprot PSB, pupuk PSB. Nah ini sebenarnya tadi nyantai aja ya teman-teman, mau ngerjain beberes ya seperti biasa. Ini kemarin kayu-kayu dari rambatan itu kan udah aku ambilin, yang rambatan di kacang panjang sebelumnya ya, kemarin sore udah aku ambilin. Terus ini yang di pipa udah aku cabutin, mau aku entah nanti mau diganti media tanam atau cuman disiram dengan pupuk cair, belum ini ya, belum tahu pasti. Tapi yang jelas aku mau beberes sama nyiramin tanaman-tanaman karena kemarin satu hari nggak hujan, jadi beberapa media tanam yang di pot, terus ini kan berantakan ya, yang di pot pinggir dinding itu mau aku rapiin sama mau aku siram. Tapi ternyata aku kaget ini, merhatiin semaian aku. Awalnya aku heran ini kenapa bijinya kenapa ada 3 ada 4 ini terbelah. Baru aku sadar ini teman-teman, ya Allah patah. Nah ini patah, ternyata apa teman-teman, ini kemarin semaian timun kan, habis teman-teman, timunnya habis. Ini sisa, ini buncis, ini kacang panjang ya, ini kacang panjang. Di sini ada buncis ya, nggak tahu buncisnya kayaknya yang dimakan juga. Masya Allah, astagfirullah, gemes banget aku, jengkel, mau marah, tapi siapa yang melakukannya teman-teman? Siapa? Apakah tikus atau kodok atau hewan lain ini? Jadi nggak bisa ternyata ya. Jadi beberapa hari aku merapikan di sebelah, di tanaman hias itu ya, di sebelah barat itu cuaca hujan ini kan agak teduh ya teman-teman. Jadi aku pindahin ke sebelah timur supaya beberapa tanaman muda itu kena sinar matahari. Nah termasuk sih semaian ini, kiranya ada pagar jaring itu kan ayam tuh nggak bisa gangguin semaian ya. Ternyata malam hari malah ada hama yang ini makanin sampai habis, tinggal tangkainya aja. Ya Allah, ini masih ada sawi ya, tapi aku harus nyemai lagi untuk si timun. Dan ini sayurannya juga mungkin nanti beberapa aku tambahin lagi semaiannya, karena takutnya ini ya, ini kan udah, ini ada tangkainya, ada tangkai apa kecambahnya itu, tapi daunnya udah habis, daunnya udah dimakan. Jadi yang dimakan tuh batas daun ke atas begini teman-teman. Ini parah banget ya, aduh. Udah deh, ini biar aja dulu, sebentar aku akan meracik media tanam untuk semaian lagi ya, daripada dipikirin. Tetap aja dia nggak akan berubah, biarkan dia tumbuh. Yang sisa itu aku mau lanjut, mau ngerjain pekerjaan kebun yang lain. Ini kemarin aku ada selada, kalau nggak siomak. Ini sawi ya, sawi aku mix, jadi aku belum paham apakah ini sawi pakcoy atau sawi yang jenis lain. Ini kayaknya bunga apa, bunga yang orange itu teman-teman, aku lupa namanya. Jadi ini kemarin udah aku ini ya teman-teman, cabutin untuk tiang-tiangnya atau untuk rambatan tali-talinya. Media tanamnya aku belum tahu ini mau aku tanamin apa di sini. Itu pisang tuh sebenarnya aku mau tanam di sini ya, tapi belum tahu ini kok kayaknya rimbun karena si waluh ini rimbun banget. Merambat gitu. Ini ada beberapa pot yang masih kosong, belum belum tahu
mau ditanamin apa ini. Jadi ini ada jeruk, ini baru pertama kali buah ya, jadi aku bilang ini masih belajar buah. Jadi tadi aku spray di daun untuk pupuk PSB nya. Nah ini rencananya aku mau siram kocor di media tanamnya. Ini pupuk PSB aku teman-teman. Penyimpanannya memang harus dijemur ya, supaya warnanya bisa pekat ya merahnya. Jadi semenjak dari kita buat sampai kita mau pakai kapanpun, biasanya aku tetap taruh di tempat yang panas, tetap di luaran seperti ini. Pupuk ini bagus ya untuk fase generatif, tapi untuk penyiraman atau penggunaan di kocor juga bagus teman-teman. Kalau sejauh ini yang sering aku pakai itu untuk tanaman bunga anggrek ya. Jadi tanaman bunga anggrekku itu selain dipupuk kimia, tapi seringnya pakai B1 dan pupuk PSB ini. Jadi dia sering berbunga teman-teman, sering keluar, sering muncul bunga ya. Jadi memang bagus dia untuk pertumbuhan, meskipun aromanya lumayan kuat. Ini aku buat dari biasanya telur dan micin. Kalau kita ada terasi itu juga bisa ya, bisa ditambahkan. Tapi seringnya aku buatnya itu telur sama micin. Biasanya kan kalau beli telur 1 ram itu ada yang pecah dikit gitu ya. Jadi itu biasanya aku pakai buat bikin pupuk gitu. Tapi kalau misalkan persediaan pupuk PSB-nya lagi habis ya, telur yang masih bagus juga, maksudnya belum pecah pun, belum retak, itu aku buat ya. Ini jadi telur, micin, terus aku pakai air kolam karena air hujan yang tertampung itu air kolam ya. Kalau misalkan punya air hujan di wadah drum atau toren ya nggak apa-apa, yang penting air hujan teman-teman. Lebih bagus air hujan yang udah ada bakteri, maksudnya ada lumut atau sudah ini ya, dibiarkan beberapa hari. Langsung aja aku mau pakai ya teman-teman. Ini mau aku kocor. Ini ember bekas aku pakai buat meracik media tanam ya teman-teman, jadi ada sekamnya, nggak apa-apa. Kalau air yang untuk nyiram bebas ya teman-teman, mau pakai air apa aja, tapi waktu mau buat PSB itu harus pakai air hujan ya. Ini penggunaannya aku kira-kira aja. Ini satu ember ini mungkin sekitar kurang lebih 10 ya, 10 liter mungkin ya teman-teman. Aku kasih 10 ya. 5. Udah, ini siap kita pakai untuk nyiram media tanam ya teman-teman.
nyiram pupuk seperti ini tuh nggak harus ini teman-teman, biasanya nggak harus sampai basah full, tapi berulang aja ya. Maksudnya itu nggak harus langsung basah di bawah ya. Kalau aku lebih suka itu sedikit-sedikit tapi berulang nanti. Setelah aku kocor dengan pupuk cair, nanti bakal aku tambahin dengan pupuk padat ya. Jadi kayak dosis pemakaiannya tuh nggak harus langsung banyak, sedikit tapi rutin gitu ya teman-teman. Ini tanaman jeruknya. Ini lanjut aku mau nyiram tanaman yang di belakang. Meskipun tanamannya belum rapi ya, masih ada tanaman yang lama. Ini beberapa tanaman itu belum terurus, belum rapi teman-teman. Ini tanaman lama untuk brokoli. Ini seharusnya bisa ditambahkan atau ganti wadah ya yang lebih besar, karena media tanamnya udah porus. Ini cabai. Ini yang kembang kol kemarin itu ketutup sama si tanaman waluh, jadi dia tangkainya panjang banget teman-teman. Untuk tanaman cabai, mau yang di planter bag atau yang di tanah ya, penyiramannya itu menyesuaikan ya teman-teman, nggak harus setiap hari, nggak harus berapa hari sekali. Kalau misalkan ini cuacanya panas seperti ini, bisa aku siram sehari 2 kali, pagi sore. Tapi penyiraman itu juga kita perhatiin ya, maksudnya bisa dikocor sampai basah atau cuman kita spray biarpun pakai selang ya, kita spray bagian atasnya saja kan, itu media tanam nggak basah-basah banget. Jadi kita sesuaikan aja. Kalau kita sampai kita sentuh terus media tanamnya itu udah porus ya, kita harus rajin siram, bisa sehari sekali atau 2 kali. Tapi kalau misalkan ini media tanam yang aku pakai di belakang ini ada media tanam bekas, sekamnya sedikit, dan biasanya kalau yang di bagian belakang ini tuh ada tanahnya, jadi dia menyimpan airnya lebih lama ya. Jadi aku siramnya nggak mesti setiap hari, menyesuaikan aja. Tapi yang paling sering aku siram itu minimal itu ya sehari sekali. Kalau yang misalkan tanahnya lebih banyak, karena aku biasanya kalau meracik media tanam itu nggak pasti harus tanah 1:berapa begitu teman-teman, karena aku menyesuaikan yang ada aja, kesediaan media tanam yang ada aja, nggak baku aku pakai ukuran meracik media tanam, karena kadang nggak ada sekam, kadang juga tanah itu ini ya teman-teman yang aku maksud, tanah pekarangan tuh kan aku nggak ada.
Ini tanah yang di bedengan ini udah kecampur sama kohe, sudah kecampur sama sekam ya. Yang benar-benar tanah itu ada yang di bagian luar jaring, itu tanahnya aku beli. Jadi kalau uh, sesuai aturan komposisi berapa tanah, berapa kohe dan sekam, aku nggak bisa pakai aturan itu teman-teman, karena aku nggak ada tanah yang mau aku campur ya. Di sini aku sering yang aku pakai itu hanya kohe yang fermentasi, kohe sapi yang udah fermentasi, yang udah siap pakai. Nah teksturnya itu ya kohe sapi itu teman-teman. Tapi kalau misalkan udah biasanya udah diantar di aku udah diantar gitu ya, udah siap pakai itu di aku, kadang itu ada dua, apa ya kalau aku bilang, jadi kadang pengantaran itu belum pasti sudah siap pakai teman-teman, kadang itu masih kasar gitu ya, kayak fermentasinya belum siap jadi, belum jadi betul. Tapi nanti makin lama aku simpan di tempat aku itu semakin gembur tanahnya, jadi tambah bagus. Nah jadi media tanam yang aku pakai itu ya seringnya kohe sapi itu dengan sekam. Jadi kohenya kalau nggak dicampur sekam, kadang kalau pas musim hujan itu padat teman-teman, jadi harus dicampur sekam kalau ada sekam. Karena di tempat aku juga nggak mesti ada sekam, pas musimnya nggak dapat, kadang juga harganya mahal ya. Jadi ya menyesuaikan aja, karena memang aku berkebun itu kan nggak mesti wajib sesuai aturan apa menanam dan wajib panen gitu ya teman-teman. Aku berusaha untuk memanfaatkan yang ada aja dulu deh gitu. Kalau misalkan bisa beli sekam ya aku campur sekam. Kalau misalkan ada kohe kambing ya aku pakai kohe kambing, tapi sangat jarang. Kohe kambing di sini jarang diperjualbelikan, dalam artian kalaupun ada itu belinya harus satu truk gitu ya, harus dalam jumlah yang banyak. Dan itu jarang juga orang lebih suka pakai kue ayam ya. Kue ayam juga belinya harus banyak teman-teman, karena di peternakan ayam, di peternakan ayam petelur ya. Nah kalau buat aku yang cuman nanam di pekarangan rumah ya, aku cuman bisa belinya di kue sapi, karena di sini terbatas ya teman-teman. uh, di tempat pertanian itu tidak menjual media tanam, mereka hanya menjual pupuk kimia dan beberapa pupuk organik. Dan kalau sebelumnya itu waktu masih rame-rame musim bunga, musim tanaman hias yang dijual beli ya, itu mereka pedagang masih, penjual itu masih, sellernya ya, masih menyediakan media tanam, masih menyediakan kayak sekam atau uh, tanah yang siap pakai, media tanam siap pakai. Tapi akhir-akhir ini media apa tanaman hias sudah kayak sepi, nggak ada yang beli, kalaupun ada ya cuman satu dua, dan nggak semua seller menyediakan media tanam. Jadi kadang tuh nyari media tanam di tempatku tuh agak sulit teman-teman, terutama yaitu kalau tanah itu kita harus beli satu truk itu mungkin kalau untuk harga murah ya, kalau kita bandingkan dengan pupuk ya, karena di kisaran harga tanah gunung di harga 300-an lah mungkin satu truk, atau kurang lebih lah ya. Aku nggak pasti harganya itu, karena sesuai supirnya ya, dan sesuai banyaknya uh, baknya truknya itu. Cuman itu ikut musim juga, dalam artian kalau pas lagi ada gunung yang lagi digali dengan eksa, kebetulan dapat tanah atas atau tanah yang untuk tanam yaitu ada. Tapi kalau misalkan pas lagi ketemu batu yang nggak ada gitu, jadi kita harus pesan dulu gitu teman-teman. Jadi kalau untuk media tanam aku menyesuaikan ya, nggak harus harus ada tanah gitu, enggak. Jadi tanah yang aku maksud itu tanah yang itu ya teman-teman, tadi tanah yang di sini tanah itu kayak teksturnya ya kayak tanah liat. Sebelumnya di kebun belakang ini media tanamnya tanah, ini kan aku timbun dengan tanah
tanah gunung itu. Tapi saat musim panas itu tanahnya keras seperti ini. Nah, saat musim hujan tanahnya lengket. Jadi aku harus tambah dengan bahan organik. Aku kasih POC, akhirnya seperti ini. Aku buat bedengan. Untuk bedengannya aku kasih kohe, kasih sekam. Ini sudah berlapis-lapis ya. Terus nanti kalau ada sampah dapur, pupuk cair ya, aku kasih. Terus ini yang di sela-selanya, ini aku sengaja aku timbun-timbun kalau runingan daun-daun, ranting-ranting yang kiranya kayunya nggak terlalu besar nusuk-nusuk kaki kalau kita lewat, aku timbun di sini. Jadi nanti kalau dia sudah ini ya, dia sudah kapuk ya teman-teman. Ini kalau kita gali nih, ini tuh ada pupuknya juga ini ya, dia udah gembur, cuman kan bagian atas aja. Ini kalau kita gali lagi nanti ketemu lagi tanah kuning seperti ini teman-teman. Karena kemarin itu aku gali itu ada tanahnya ya. Jadi berkebun yang aku lakukan ini ya berusaha memanfaatkan apa yang ada untuk kita menanam teman-teman, dengan modal seadanya, nggak terlalu ngoyo ya, nggak terlalu memaksakan. Dan yang ditanam pun yang sering aku butuhkan, yang mungkin di kayak sayur nggak ada, aku tanam sendiri. Jadi nggak harus ribet ya berkebun di pekarangan. Di sebelah sana sudah terang banget ya. Kemarin itu rimbun, untuk tanaman walu harus aku pruning, harus aku kurangin, harus aku potong. Sebenarnya sayang, cuman itu faktor keselamatan juga ya. Kalau udah terang begini, paling enggak tuh kita nggak terlalu takut ada yang bersembunyi, karena rimbun banget. Selain ada bekicot atau hewan yang lainnya, terus si pagarnya ini nggak kuat teman-teman, karena walunya itu benar-benar rimbun, semakin banyak cabang semakin daunnya juga besar-besar ya seperti itu. Terus kalau terlalu rimbun, sinar mataharinya kan kurang masuk karena memang tertutup oleh daun-daun walu. Proses nantinya jika ada buah kan nggak bisa kena sinar matahari ya teman-teman, jadi ya memang harus dikurangi, nggak bisa serimbun itu. Oke teman-teman, aku mau lanjut ya untuk berkebun, mau berberes dulu, nanti kita update lagi kebun aku. Dan ini aku mau nyemai lagi karena tadi semainya rusak, atau semainya beberapa ada yang dimakan, kayaknya sih hewan ya yang makan. Jadi aku lanjut berkebun dulu ya teman-teman. Ini masya Allah, ini banyak setekan ini nanti. Ini brokoli teman-teman, ini nanti bisa berbunga yang besar ini. Ini padahal dari tunas ya sebesar ini. Oke, sampai jumpa.